maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saudara-saudara, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kepadanya lah kita mengabdi dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, tentu kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah saudara-saudara, kita masih bisa melanjutkan pengabdian kita, khususnya di Partai Amanat Nasional yang kita cintai ini. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak, sewajarnya, sepatutnya, wajib bagi kita untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, walaupun kita tidak bisa silaturahim langsung, tatap muka melalui daring, kata Saleh Daula ini pertemuan di alam gaib katanya Pak Atta, tetapi paling tidak ini bisa mengobat rindu kita dan kita bisa menyampaikan pikiran-pikiran di antara kader PAN seluruh tanah air. Pak Atta yang saya hormati, Ketua MPP kita, alhamdulillah Pak Atta yang harusnya menikmati masa-masa pensiun, memerlukan waktu yang banyak untuk perhatian kepada keluarga, tetapi memilih saudara-saudara untuk menghabiskan waktunya bersama-sama kita, berjuang untuk membesarkan partai yang kita cintai. Tepuk tangan untuk Pak. Mas Tris yang saya hormati, Mas Tris juga kita semua tahu ketua KAIN, ya, pengusaha, banyak aktivitasnya, tidak kurang kegiatannya di sana sini, perlu waktu yang banyak untuk menyelesaikan urusan-urusan bisnis dan sebagainya. Tetapi Mas Tris menyisakan bahkan sebagian waktunya untuk membesarkan dan demi kemajuan partai kita. Tepuk tangan untuk Mas Tris. Mas Derajat juga di tengah kesibukan ekonomi kita yang handal, kegiatan ceramah, seminar, Bang Hatta banyak sekali Mas Derajat, tetapi sekali juga bersedia untuk meluangkan waktu yang banyak untuk ikut juga memperjuangkan membesarkan partai kita. Tepuk tangan. Saudara-saudara, Sekjen, Wakil Ketua Umum, teman-teman anggota DPR yang di belakang sana, banyak yang datang, pengurus DPW, ketua-ketua Puan nampak juga hadir di sana. Ketua Bang Alimin, ini pendiri partai kita, menyempatkan hadir di ulang tahun PAN yang ke-22. Walaupun saya tahu Bang Alimin mungkin kesehatannya tidak paripurna, tapi kecintaan partai kita alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk Bang Alimin. Saudara-saudara, tentu juga sebagai Ketua Umum saya mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan Bapak Presiden tadi yang sudah kita tayangkan. Banyak pesan beliau yang menjadi inspirasi dan mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti. Juga Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati, berkhusus pimpinan pusat, Ketua Umum kita boleh Ketua Umum partai, boleh Wakil Ketua MPR, tapi kita ini anggota beliau, Pak Haidar, Ketua Umum kita. Terima kasih banyak atas nasihat yang telah diberikan tadi. Juga ceramah yang disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga sahabat PAN, sahabat kita, panjang tadi sambutannya, Profesor Abdul Mukti. Terima kasih banyak Mas Mukti. Juga tadi ditayangkan seluruh kader-kader di tanah air, ketua-ketua DPW dan seluruh jajaran DPW. Ini nampak banyak sekali yang hadir Bang Hatta. Ada 350 partisipan, yang satunya itu kumpul di DPW mungkin puluhan, 50-an orang. Jadi pesertanya banyak. Karena satu tempat kalau kita lihat ini di atas 10 orang. Padahal yang
yang partisipan langsung 348. Jadi banyak peserta yang ikut. Ketua-ketua DPW, seluruh pengurus DPW, DPD, seluruh tanah air, teman-teman anggota DPR provinsi, kabupaten kota, pendek kata seluruh kader Partai Amanat Nasional. Saudara-saudara, ditayangkan di sini 22 tahun PAN berdiri. Tentulah perjalanan yang panjang. Pak Hatta Masris mengatakan 22 tahun bukan waktu yang pendek. Saudara-saudara, kita sudah mengalami lika-liku gelombang pasang surut partai kita selama 22 tahun. Banyak bukti nyata yang sudah ditorehkan pengabdian Partai Amanat Nasional kepada negeri yang kita cintai. Saudara-saudara, PAN dilahirkan dari rahim reformasi. Pak Amin, Pak Hatta dan kawan-kawan. Dari sini. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Amin Rais. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah, amal soleh yang ditorahkan Pak Amin dan kawan-kawan akan mengalir terus menerus amal jariah. Amin, amin. Kita doakan Pak Amin selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk terus memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Amin. Saudara, sebetulnya kalau kita dan Pak Amin bedanya kan sedikit sebetulnya. Tujuan perjuangan kita ini sama, hanya kadang-kadang caranya sedikit agak beda. Kalau Pak Amin itu ibaratnya itu terus, ibarat pesawat itu maju terus, tidak ada gigi, tidak ada rem, Bang Hatta. Kadang-kadang tidak ada gigi itu stop dan gigi mundur. Tapi kalau kita ini kan ya kadang-kadang perlu atret dulu, perlu ada gigi mundur dulu, kadang-kadang perlu ngerem dulu. Kalau Pak Amin tidak terus. Sebetulnya itu, tapi tujuan kita berjuang sebetulnya sama. Sekali lagi kita doakan Pak Amin Rais serta Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada partai kita. Amin. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengulang sedikit saja 22 tahun berdirinya partai kita. Pak Amin dan kawan-kawan sekedar mengulang agar kita tidak lupa untuk meluruskan niat kita berpartai ini. Pak Hatta, Pak Amin dan kawan-kawan, Pak Alimin mendirikan PAN dengan tujuan yang amat mulia, sama seiring sejalan dengan cita-cita Indonesia merdeka. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan setara, didirikan oleh Pak Amin, Pak Hatta dan Pak Alimin dan kawan-kawan pada waktu itu. Saudara-saudara, bukti nyata kita mengulang sedikit saja. Begitu reformasi digulirkan, lahir Partai Amanat Nasional, buahnya terasa sampai hari ini. Bukti nyata karya PAN, Pak Hatta pada waktu itu ketua fraksi PAN, Pak Amin ketua MPR, terjadi amandemen 4 kali Undang-Undang Dasar. Kalau hari ini saya bisa jadi wakil ketua MPR, bisa jadi ketua MPR kemarin, teman-teman bisa menjadi anggota DPR, Pak Presiden bisa jadi terpilih, Pak Jokowi yang wali kota, gubernur bisa terpilih menjadi presiden, saudara. Artinya keadaan seperti ini yang terjadi hari ini itu adalah buah karya Amin Rais, Pak Hatta dan kawan-kawan, tentu dengan partai-partai politik dan masyarakat lainnya. Ada pilihan presiden langsung, karya nyata Partai Amanat Nasional kawan-kawan. Siapapun berhak untuk maju sebagai anggota DPR, karya nyata, bukti nyata Pak Hatta, Pak Amin dan kawan-kawan. Otonomi daerah yang luas, bukti nyata, kerja nyata Partai Amanat Nasional, Pak Amin dan kawan-kawan dan partai-partai lain tentunya, saudara-saudara. Saya masih ingat betul dulu Pak Alimin. Kita diskusi terus, Pak Hatta ketua fraksi pada waktu itu. Waktu akan terjadi pemisahan antara TNI dan Polri. TNI, Polri dulu satu, oleh karena Polri harus berpisah dari TNI. Itu karya nyata, bukti nyata.
yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional, Pak Amin, Pak Atta dan kawan-kawan, dan tentu dengan partai-partai lainnya. Kebebasan teman-teman media sekarang tidak perlu izin lagi, tidak ada sensor lagi. Itu juga karya nyata, bukti nyata, karya Partai Amanat Nasional, Pak Amin dan kawan-kawan. Saudara-saudara, kalau diuraikan tentu banyak lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara, selama 22 tahun partai kita berdiri, kita harus terus melanjutkan perjuangan Pak Amin dan kawan-kawan untuk terus membuktikan diri, memberikan bukti nyata kepada negeri. Hari ini kita 22 tahun. Itu saya dikasih tahu sama Romi Bareno Karni Ilyas. Dia bilang, Pak Ketum, kalau 22 tahun itu sudah dewasa. 20 tahun sudah dewasa. Ya, 21 dewasa, jadi kalau 22 sudah lebih dari dewasa. Oleh karena itu, karena Partai Amanat Nasional sudah dewasa, dan sekarang ini kita menghadapi gelombang kesulitan yang luar biasa, belum pernah kita alami sebelumnya, yaitu COVID-19 yang dialami oleh seluruh dunia, yang telah mengerenggut ribuan jiwa, termasuk Mbak Atta, saudara saya, innalillahi, semalam. Jadi saudara memang nyata. Oleh karena itu saya minta teman-teman betul-betul mematuhi protokol COVID itu. Patuh betul. Ya, hanya kena mungkin 10 hari masih fit, itu bisa cepat sekali. Jadi ini nyata. Dan itu memang tidak boleh ditengok, tidak boleh didampingi, dan juga nanti pemakamannya tempatnya khusus. Jadi saudara, krisis kesehatan ini yang disebut COVID-19 ini melanda seluruh dunia dan kita, yang juga melahirkan kesulitan-kesulitan krisis berikutnya. Kita mengetahui perusahaan-perusahaan banyak yang tutup, yang bekerja menjadi tidak bekerja, apalagi yang baru mau bekerja. Oleh karena itu kita tadi Pak Atta mengatakan, karena mantan Menko, kita sudah masuk dalam kategori krisis. Krisis kesehatan melahirkan krisis ekonomi. Tentu bisa ada lanjutan krisis-krisis yang lain. Oleh karena itu saudara, kita perlu, karena kita sudah dewasa, bahkan umurnya lebih dari 1 tahun, kita harus mengambil tanggung jawab. Sebagaimana disampaikan Mas Tris Pak Atta tadi, kita tidak cukup hanya mengkritik, memaki-maki dan protes saja. Tidak cukup, saudara-saudara. Sebagai partai politik yang memiliki visi misi tadi yang sudah disampaikan untuk memajukan negeri ini agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa kita capai, maka kita harus mengambil tanggung jawab, ikut bersama-sama pemerintah, membantu. Kita meyakini tidak cukup kita mengkritik, apalagi memaki-maki. Tidak cukup. Justru di tengah kesulitan yang luar biasa ini, diperlukan kehadiran Partai Amanat Nasional untuk membantu lapisan masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. Saudara-saudara, kita punya Pak Hatta Rajasa, mantan Menko, mantan Menteri Perhubungan, mantan Mensesnek, mantan Menristek, mantan pengusaha. Diperlukan pemikiran-pemikirannya oleh negara. Berdosa kita kalau tidak memberikan itu. Memiliki kemampuan. Saudara Bahir, pengalaman ketua KAIN, pengusaha sukses, sudah malah melintang. Tokoh ini, tokoh Kadin. Diharapkan memberikan pemikiran-pemikiran kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Harus ada bukti nyata yang kita berikan. Sekali lagi, tidak cukup hanya kita memaki dan mengkritik, tapi kita harus memberikan bukti nyata kepada negeri yang kita cintai. Ada Mas Derajat, ada Pak Asman Amnur, mantan Menteri
ASN, Menpan, Mentipan dari PAN. Ada Saleh Daulay, ada Yandri Susanto, ada Eko, semua lah kita. Fraksi PAN DPR RI. Kita berikan yang terbaik. Dengan pengalaman yang telah kita miliki, saudara-saudara, banyak yang kita bisa berikan kepada bangsa dan negara tercinta. Hari ini tadi sudah di launching, ada program Wi-Fi gratis PAN. Wi-Fi gratis PAN. Kemarin saya diminta oleh Zita Anjani bersama Romi Bareno, ya, didampingi oleh saudara Desi ini Mas Riz sekarang bawa acara Pak Atta. Kita harap nanti setelah 2 tahun 3 tahun Desi ini kita akan coba bisa menyaingi popularitasnya Ridwan Kamil. Mantap. Sebetulnya asal mau aja. Saya bilang asal mau capek, mau kerja keras, di mana ada acara mau hadir, bisa menyaingi Ridwan Kamil, ya, bisa bersaing dengan Sandiaga Uno. Nah, tidak cukup Bima Arya saja, ada Bima Arya ada. Nah, tapi tidak cukup, kita tambah Bima Arya. Sudah ada Sekjen Edi Suparno di Jawa Barat. Nah, kalau kita tambah Desi, saya kira bisa mengangkat tokoh-tokoh PAN menjadi papan atas, sehingga juga diperhitungkan oleh partai-partai yang lainnya. Nah, tergantung Desi, kalau siap capek, bismillah, mudah-mudahan. Nah, saudara-saudara, kemarin kita melongsing Wi-Fi gratis PAN di 30 titik, ya, serentak. Kenapa? Krisis ini juga telah menyebabkan ada ketidakadilan yang terjadi, Mas Tris, di dunia pendidikan, khususnya kepada anak-anak kita. Saya melihat dan menyaksikan langsung banyak anak-anak didik kita memang yang memiliki handphone, punya wifi, tapi banyak yang tidak punya handphone dan tidak, kalau punya handphone pun gantian karena punya ibu atau bapaknya, tetapi juga tidak mampu memasang wifi itu karena mahal, tidak murah. 6 bulan itu bisa 6 juta. Bayangkan bagaimana caranya rumah tangga yang pas-pasan untuk bisa membayar wifi. Oleh karena itu, sekali lagi sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional, saya meminta ini seluruh kader ada di sini, tolong ketua-ketua DPW, ketua-ketua DPD, seluruh fraksi PAN DPR RI, DPR provinsi, kabupaten, kota, untuk terus, ya, membantu masyarakat sekuat tenaga, khususnya di bidang pendidikan anak-anak kita yang tidak mampu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh bagi partai-partai politik lainnya atau orang-orang kaya lainnya, sehingga tidak ada anak-anak kita yang terjadi diskriminasi. Ada yang belajar bisa daring, ada yang tidak bisa belajar. Tentu itu akan menimbulkan dampak yang luar biasa di kemudian hari. Oleh karena itu, hari ini sekaligus juga kita tadi launching Wi-Fi gratis PAN. Nah, kemudian saudara, saya masih bisa terus ini. Mana yang bawa acara? Boleh, Sekjen? Ya, udah kan 20 tahun cuma sekali. Selama 5 tahun cuma sekali. Kalau besok kan 23 tahun. Jadi oleh karena itu saya boleh bicara lama-lama. Karena tadi Pak Tris pendek, Pak Atta pendek, saya agak panjang lah sedikit. Nah, saudara-saudara, tadi sudah singgung Pak Atta. Tapi sebelum ke situ, saya meminta teman-teman dimanapun berada, partai kita ini lahir dari Tanwir Muhammadiyah. Jadi nggak usah sungkan. Ya PAN Muhammadiyah, Muhammadiyah PAN. Oleh karena itu saya minta teman-teman tadi di seluruh provinsi, ya, silaturahim, sering-sering datangi pengurus wilayah Muhammadiyah, pengurus daerah Muhammadiyah, adakan diskusi apa yang bisa diperjuangkan mengenai perda dan sebagainya, sampaikan, berunding, ya, serap aspirasi, terus diajak. Saya berharap 1-2 tahun ini betul-betul kita sudah menyatu, sehingga tahun 2022, 23, 24 kita bisa merangkul lebih luas lagi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saudara-saudara, PAN ini meneruskan perjuangan para pendiri negeri ini. Pandang kita terhadap Islam adalah Islam yang moderan. Islam moderan. Saudara-saudara, ini teman-teman media banyak bisa menyaksikan bukti nyata.
Coba lihat misalnya kalau perguruan Muhammadiyah dimanapun berada, siapa saja yang belajar itu nyaman. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Di Kupang ada Universitas Muhammadiyah Kupang, 70% mahasiswanya Katolik. Ada sekolah dasar, sekolah SMP, SMA dan sekolah tinggi di Sorong, 90% bukan Islam mahasiswa. Rumah sakit siapa? Itulah Islam modern, moderat. Itu yang kita lanjutkan, saudara. Muhammadiyah melalui Tanwir melahirkan Partai Amanat Nasional. Namanya PAN, Partai Amanat Nasional, Nation, nasional, nasionalis, religius. Oleh karena itu PAN asasnya Pancasila. Karena Muhammadiyah mengatakan Pancasila itu adalah Darul Adli Wasahadah. NKRI Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila final bagi Indonesia. Itulah posisi PAN. Maka kami memanggil saudaraku, saudaraku, nasionalis, religius, nasionalis. Itulah jati diri Partai Amanat Nasional. Oleh karena itu terus saya minta kader untuk menjaga hubungan dekat dengan Muhammadiyah di seluruh tanah air. Yang berikutnya, saudara-saudara, tadi Pak Atta juga sudah menyinggung, Mas Riz. Tapi sebelum ke situ, Mas Riz, saya ini nggak tahu ya nasib takdir gitu. Dari kongres ke kongres sebetulnya tidak merencanakan untuk jadi ketua umum. Terakhir saya berangkat haji, seluruh keluarga 13 orang, 13 bukan sendiri, 13. Bersama ada saksinya Saudara Widi dan Saudara Mukhlis Sasim dan Saudara Widi. Kita sudah berjanji, sudah cukup 5 tahun mewakafkan waktu untuk Partai Amanat Nasional. Oleh karena itu kami sudah sepakat, berjanji pada waktu itu saya akan berlanjut untuk melanjutkan di bidang dakwah. Mau dakwah. Tapi ya begitulah, takdir telah membawa kemari Mas Riz memimpin partai lagi. Oleh karena itu kalau kemarin 5 tahun, ini ada 5 tahun lagi kita ingin memperbaiki hal-hal yang mendasar. Kalau 5 tahun mungkin nggak cukup, tapi ini sudah diberi lebih. Oleh karena itu kita ingin memperbaiki hal yang mendasar. Termasuk tadi Pak Atta mengatakan sistem yang transparan, sistem berpartai yang baik, yang benar, yang good governance. Termasuk soal keuangan partai, keuangan praksi, keuangan pilkada dan lain-lain. Pak Asman sudah membuat yayasan PAN langsung, Yayasan Amanat Pak Asman, Yayasan Amanat. Berdirinya saya, Mas Tris, Pak Atta, Pak Asman, Saudara Sekjen, bersama Bendung. Sudah. Oleh karena itu langkah awal, semua nanti aset-aset milik partai namanya partai, termasuk yang ini. Ini alhamdulillah kurang sedikit, mudah-mudahan awal September udah kita selesaikan, Mas Tris ini. Ini langsung namanya Partai Amanat Nasional. Begitu juga nanti yang daerah-daerah, karena banyak juga aset kita, akan langsung nanti kita namakan kepada Yayasan Amanat. Jadi PAN nanti kantor-kantor PAN semua akan dimiliki oleh Partai Amanat Nasional dan namanya juga partai milik Partai Amanat Nasional. Ini kita benahi. Termasuk saudara-saudara di pengurus wilayah dimanapun tadi yang ikut daring di sini, saya sampaikan di sini kepada saudara, saya sudah pesan betul kepada teman-teman pilkada. Ada saudara Toto Daryanto, Pak Asman Abnur, saudara Yandri Susanto, ada Yahdi Harahap, catat ini. Ya, ada Nasrullah, mana Nasrullah? Ada tak Nasrullah, tim pilkada Mas Derajat. Berapapun kalau ada bantuan, dicatat yang betul. Tidak kita akan kurangi. Semua kita akan kembalikan kepada dapil yang bersangkutan. Semuanya kita akan kembalikan kepada dapil yang bersangkutan. Begitu juga praksi. Pak Atta, Mas Riz, saya tugaskan kepada Saleh Daulay sebagai pelaksana tugas. Kalau dulu ada potongan
Bang Elimin, ada motong. Ini tidak motong, nabung namanya. Karena tidak diambil oleh partai. Tabungan itu akan diberikan kembali kepada dapilnya pada saatnya. Oleh karena itu akan dilaporkan nanti setiap saat, setiap bulan disampaikan kepada para anggota. Karena memang begitulah, kita berusaha keras 3 periode yang kedua ini, ya, 5 tahun yang kedua ini kita akan membenahi, memperbaiki sistem berpartai kita secara pondasi yang kokoh, yang kuat, yang mendasar. Begitu juga persiapan kader-kader. Ya, tidak cukup nanti pelatihan kader hanya mendapat sertifikat tanpa isi. Harus betul-betul pengkaderan seperti yang berjenjang. Ya. Beda kalau orang sudah dikader dan sudah dilatih kader, dan sama yang belum, beda. Sehingga memiliki kesadaran berbangsa bernegara, memiliki kesadaran pengetahuan yang luas mengenai negaranya, memiliki pengetahuan yang luas bagaimana perjuangan Indonesia dan seterusnya. Kita akan siapkan secara baik. Dan yang terakhir, saudara-saudara, nanti Senin misalnya kita sudah mulai ini, Mas Derajat, nanti Pak Atta, Mas Riz akan datang. Karena Partai Amanat Nasional keunggulannya adalah gagasan. Ini yang kita agak hilang kemarin. Oleh karena itu ini kita harus bangkit kembali politik gagasan. Mulai dari awal lahirnya Partai Amanat Nasional selalu melahirkan gagasan-gagasan yang baru atau pembaharuan untuk Republik tercinta. Seperti otonomi daerah yang luas, ya, kebebasan pers, pemilihan langsung, pemilihan presiden langsung, itu gagasan-gagasan besar PAN bersama teman-teman lain yang dilontarkan pada waktu itu dan sampai sekarang yang kita nikmati. Oleh karena itu, Partai Amanat Nasional yang sudah berusia 22 tahun ini harus kita lebih bagus lagi konsep gagasan melanjutkan reformasi yang dilahirkan oleh PAN dan kawan-kawan pada waktu itu. Saudara-saudara, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam HUT PAN yang kedua ini. Kita syukuri usia kita sudah 22 tahun. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya. Oleh karena itu saya menginstruksikan kepada kader-kader yang di provinsi, yang di kabupaten, dimanapun berada, yang berada di DPP, ya, saudara-saudara, mari kita teruskan perjuangan para pendiri negeri ini untuk agar kita merdeka dan berdaulat, merdeka bersatu. Walaupun sekarang banyak panggilan cebong kampret, PAN menjadi pelopor untuk memperkuat persatuan kita kembali. Bersatu, berdaulat, ya, adil dan setara. Kita bekerja keras. Sekali lagi, Allah tidak akan merubah nasib itu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya. Innallaha la yuhibbu biqaumin Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Saudara-saudara, kemudian ada juga ayat berikutnya Allah berfirman, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita tidak mensyukuri usia 22 tahun yang telah diberikan kepada kita dengan bekerja keras sekuat tenaga untuk terus membantu masyarakat dimanapun berada, maka kalau kita tidak bersyukur, tunggu kata Allah. Tapi kalau kita pandai bersyukur, akan ditambah iman Allah kepada kita itu. Sekali lagi, saudara-saudara, saya mengucapkan milad Dirgahayu Partai Amanat Nasional yang ke-22. Semoga akan selalu memberikan manfaat yang besar kepada bangsa dan negara. Jadilah matahari. Matahari selalu memberi. Matahari selalu menyinari. Dan matahari tidak pernah ingkar janji. Kader PAN, kader PAN. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon ketum tetap berada di tempat. Kita saatnya membuktikan la in syakartum la azidanakum. Sebuah bukti bakti nyata untuk Indonesia, yaitu di hari ulang tahun yang ke-22 Partai Amanat Nasional akan memberikan santunan untuk anak yatim kepada 22 yayasan atau panti asuhan yang ada di Jakarta. Kami mohon persilakan kepada adik-adikku, saudara-saudaraku semua hadir di sini. Teman-teman
Tes. Teman-teman media, tadi rencananya hutpan itu akan dibikin Podium. di Sultan. Saya larang Mas Rio. Dipindahin, dihilangin. Tidak baik. Itu namanya kita tidak pandai bersyukur. Orang lagi susah masa di hotel. Ya. Itu. Terus di sini, nah ini di kantor PAN ini yang sederhana seperti ini. Nah, kita akhirnya di sini. Tadinya juga mau ada hiburan, ada musik, ada band. Saya bilang jangan, nggak pantas kita joget-joget sementara rakyat lagi susah. Jangan, nggak boleh. Oleh karena itu, saya meminta kepada panitia untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kurang beruntung, termasuk yayasan yayasan yang mengurusi anak-anak yatim. Apalagi sekarang kan bersamaan dengan Tahun Baru Islam. Ya, Tahun Baru Islam, hari lebarannya anak-anak yatim. Nah, itulah yang terjadi. Siap, terima kasih Tum. Kami mohon kepada saudaraku Sutrisno Bahir, saudaraku Hatta Rajasa, dan juga saudaraku Derajat Wibowo untuk bisa mendampingi Ketum memberikan santunan kepada anak yatim yang alhamdulillah ada 22 yayasan dan juga panti asuhan, mengingat hari ini kita berulang tahun yang ke-22 tahun. Ada panti asuhan Darul Rahmat, panti asuhan Al-Atihan, Sa'adatul, Yayasan Guru Sabar, panti asuhan Hikmatun Nisa, Majta'am, Muslim Nusantara, Darul Rahmat, Gifya Rahman, Nur Ar-Rahman, Yayasan Panji Nusantara, Al-Fakir Miskin Darul Salam, Al-Hasanah, Karena Kasih, Al-Khairiyah, At-Taqwa, Al-Fudalah, Syaifinatul Islamiyah, An-Nur, Al-Ikhlas, Yakin, Panti Asuhan, Al-Donasi Umat. Semoga apa yang diberikan oleh Partai Amanat Nasional hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi berkah dan rahmat, serta Allah selalu memberikan hidayah dan perlindungan, kesehatan, keselamatan kepada seluruh kader Partai Amanat Nasional di seluruh Indonesia untuk tetap memberikan bakti nyata untuk negeri, untuk Indonesia di masa-masa mendatang. Tidak saja 5 tahun, tapi seterusnya selama hayat di kandung badan. Amin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berfoto bersama terlebih dahulu untuk saudaraku Sutrisno Bahir, saudaraku Hatta Rajasa, saudaraku Derajat Wibowo, saudaraku Sekjen, dan juga Ketum. Boleh untuk bisa berfoto bersama. Izin anak-anakku saya, boleh sidekku apa ya? Boleh duduk seperti masnya gitu nak, di bawah, di depan, duduk di atas, majuan dikit sayang, majuan dikit nak, tolong sayang. Ya, terima kasih nak, terima kasih. Kamu boleh nak, kamu di sini aja, di sini agak berdiri sedikit, nanti bapak-bapak ada di depan. Sini sayang, sini aja, kamu kecil ini anak ya. Nah, punten ibu silakan di sampingnya Ketum sama Pak Sutrisno Bahir, silakan bapak maju ke depan. Saya nggak apa-apa. Oh ya boleh. Bapak nggak bapak aja kelihatan Pak. Ya saya kelihatan. Aman? Terima kasih kepada saudara-saudaraku, adik-adikku tercinta dan bapak ibu. Terima kasih untuk tetap bisa meninggalkan tempatnya. Tapi kami mohon kepada Pak Sutrisno, Mas Sutrisno Bahir, ya terima kasih Pak Hatta Rajasa, saudaraku Sekjen, dan juga kepada Mas Derajat tetap di tempat dulu terlebih dahulu, tetap di tempat karena setelah ini kami akan melakukan pemotongan. Tum, tetap di sini ya Tum, Mas tetap di sini. Tetap di sini Tum ya, mau pemotongan. Ya, untuk adik-adikku boleh sayang, terima kasih sudah hadir. Baik, saatnya pemotongan tumpeng. Sebagai salah satu tasyakur binimat juga, kami mohon untuk bisa hadir saudaraku Ali Taher, Ketua Mahkamah Konstitusi Partai. Kami persilakan para waketum, saudaraku Yandri Susanto, saudaraku Asman Abdur, saudaraku Viva Yoga Mauladi, saudaraku Hafiz Thohir, saudaraku Nasrullah, saudaraku Ketua
Pelaksana tugas Ketua Fraksi DPR RI, Saudaraku Saleh Daulay untuk bisa hadir. Mas Eko sebagai pencipta lompatan besar PAN di Jakarta, kami mohon bisa bergabung juga. Tadi saya lihat ada Mas Rizky ya. Teman-teman tadi juga ada Ibu Dewi Koryati, ada Mbak Intan. Semuanya hadir. Mas Ahmad Yohan juga tadi saya lihat hadir. Ketua BM PAN, mari. Diundang oleh Ketum untuk bisa hadir Mas Ahmad Yohan, Mas Rizky Sodik, Dewi Koryati, Mbak Intan untuk bisa bergabung di atas pentas dalam rangka pemotongan tumpeng sebagai bukti tasyakur binimat kita yang sudah berusia 22 tahun. Bergabung. PAN tentunya tidak hanya kader laki-laki yang bersinar, tapi kader-kader perempuan juga ikut bersinar. Yeay. Bukti nyata Partai Amanat Nasional membuktikan adanya kesetaraan gender. Mas Rizky Sodik dimohon Ketum untuk hadir, Kang Khair untuk hadir ke atas. Seluruh fraksi Partai Amanat Nasional yang hadir dari DPR RI, monggo silakan menjadi saksi untuk pemotongan tumpeng. Di mana? Pak Alimin diminta Mas Tris untuk hadir. Pak Alimin. Belum mundur dikit. Bu Dekor, monggo. Aki. Belakang ke alangan. Agak mundur dikit, Mas. Mundur ya. MC Pak. Hah? Aduh. Pak, ke depan, Pak. Apa tumpengin aja. Pak Alimin, monggo. Untuk tolong dikasih jalan. Kata Mas Tris kualat katanya kalau nggak nyapa Pak Alimin. Abang ngalamin kita. Mundur. Ya, tumpeng pertama diberikan untuk Pak Alimin. Kader senior. Ya, dengan simbol pemotongan tumpeng, semoga ini juga menjadi sebuah simbol. Kami siap dengan penuh semangat untuk memberikan bakti nyata bagi Indonesia, bakti nyata di seluruh Indonesia dalam mengatasi krisis saat ini. Amin, insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Boleh Pak Alimin, boleh. Buat sekjen ya, Tum? Ya, baik. Buat sekjen, buat Mas Tris. Mas Tris terlebih dahulu. Terima kasih Mas Tris. Boleh Mas Tris? Pak Hatta, terima kasih. Boleh duduk kembali untuk menikmati tumpeng. Oh, Ketua Panitia boleh. Penting itu untuk Dr. Rosalin. Tepuk tangan untuk Dr. Rosalin, Ketua Panitia di ulang tahun Partai Amanat Nasional yang ke-22 tahun. Bekerja keras tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita semua yang hadir di sini harus lewat rapid test dulu, kata Dr. Rosalin. Tum, Pak Asman Abnur penting juga dapat Tum. Kan beliau mau membuat roadmap tata kelola. Oke. Nanti gedung nggak jadi-jadi tuh kalau beliau nggak dikasih tuh. Pak Asman, ayo Pak Asman udah disiapin sama Tum. Tuh buat Pak Asman kan tuh. Pak Asman tuh, Pak Asman kan.
Ya, semangat untuk kantor Pak Asman, yeay. Terima kasih. Alhamdulillah, Tum, terima kasih banyak. Boleh disingkirkan terlebih dahulu, dipindahkan. Selamat makan, Kang. Nama Kang Herudin. Siap, Tum. Baik, bagi seluruh kader Partai Amanat Nasional yang ingin menikmati hidangan, boleh. Nanti kita dipindahkan terlebih dahulu karena saya akan menutup acara terlebih dahulu. Tutup acara, lalu kemudian Anda bisa menikmati tumpeng. Lalu kemudian nanti insya Allah ketum seluruh pimpinan Partai Amanat Nasional akan melakukan konferensi pers yang juga nanti insya Allah akan dipersiapkan oleh panitia. Silakan dipindahin ininya itu kue. Oke. Jadi ini mau di mana? Ini dipindahin dulu. Bentar Pak, siapa? Simpatik tenang. Anda selalu simpatik. Sebentar ya. Boleh dipindahkan terlebih dahulu ininya karena kita akan mengganti kue ulang tahun berwarna biru putih. Monggo silakan di sini. Gak apa-apa di sini aja. Mau dipindahin dulu pakai kue. Gak apa-apa, saya tutup dengan kuenya saja di sini. Silakan Pak, hati-hati Pak. Ya siap, hati-hati Pak, hati-hati. Ini kue ulang tahun khusus dibuat. Terbalik apa tidak? Mana depan? Dibuka saja Pak supaya kelihatan. Oh iya, dibalik. Ya. Terima. Dari? Tuh, izin menyampaikan. Tuh. Izin Tum. Saya ingin menunjukkan kepada Ketum ini kue dari Pasha. Ya, khusus untuk ulang tahun Partai Amanat Nasional beliau mengirimkannya. Beliau ini wawali ya saat ini ya. Wawali Gorontalo ya. Oh Palu, wawali Palu. Calon wagub, calon wakil gubernur. Oke, amin insyaallah. Dari Pasha dan Adel, Ketua BM PAN, Ketua Puan Sulawesi Tengah. Selamat ulang tahun katanya Tum. Terima kasih Mas Pasha dan juga Mbak Adel, kader Partai Amanat Nasional yang saat ini ada di Sulawesi Tengah yang sudah mengirimkan kue ulang tahunnya. Alhamdulillah sudah diterima, semoga Allah membalas kebaikannya. Terima kasih semua. Udah nggak apa-apa di sini aja. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Tentunya nanti setelah kami tutup rangkaian acara ini, insya Allah nanti akan ada konferensi pers yang dipersiapkan oleh panitia. Saya ucapkan selamat menikmati makanan hidangan tumpeng bersama-sama. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita bertemu lagi di tahun mendatang. Usia PAN yang ke-23 tentunya PAN lebih cemerlang, PAN lebih memberikan sinar yang terang bagi bangsa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.